warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Anda semua sedang menyaksikan laporan tugas besar dari mata kuliah Data Warehouse dengan Pak Syahrul Rahmayuda, Eskom Mkom sebagai dosen pengampu. Di sini laporan ini berjudul simulasi analisis kinerja siswa di sekolah. Beberapa alat yang kita gunakan ialah HDSQL, Pentaho Transformation, dan juga Power BI. Laporan ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama mulai dari menyiapkan skema database dan juga data warehouse. Lalu yang kedua kita akan membuat target pertanyaan analisis. Lalu yang ketiga kita melakukan proses ETL menggunakan Pentaho. Lalu memvisualisasi data menggunakan Power BI. Dan yang kemudian kita akan mendapatkan kesimpulan, jawaban dari dan pelajaran yang kita dapat pada laporan kali ini. Kita mulai dengan menyiapkan pertanyaan analisis dulu. Ada 4 pertanyaan utama yang menganalisis nilai atau skor berdasarkan gender, mata pelajaran, tren tiap bulan, dan juga tiap kelas. Kami juga membuat beberapa visualisasi lain. Kita akan ke sana nanti. Sebelum itu, mari mulai dengan membuat database. Skema awal menggunakan 3 tabel relasi antar student, exam score, dan juga teachers. Setelah mempertimbangkan kebutuhan dan performa, kami mulai dengan merencanakan skema target data warehouse. Skema ini diharapkan sesuai dengan yang diperlukan untuk visualisasi. Masuk ke proses ETL, agar proses extract dan transform berhasil, kita harus mengkoneksikan transformasi Pentaho ke kedua database, DB Student dan DW Student. Setelah selesai, kita lakukan transformasi pertama dimensi student. Ambil seluruh data dari tabel student di database DB Student, lakukan string operation untuk memisahkan kelas menjadi kelas level dan kelas code, kemudian select values untuk menyamakan skema dengan yang ada di tabel student dim. Transformasi kedua, subject dim, gabung tabel DB Student Exam Score dan DB Student Teachers. Prosesnya dengan mengambil data subjek dari kedua tabel dan membuat tabel yang menyimpan datanya secara unik. Digabung menggunakan fitur append streams, kemudian sort rows berdasarkan subjek, group by subject, add sequence untuk membuat ID, terakhir select values menyesuaikan tabel output. Transformasi ketiga, teacher dim. Sekarang kita pakai subject dim yang dihasilkan sebelumnya dan digabung dengan DB Student Teachers. Lakukan string lookup untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan subjek. Terakhir, filter subject name karena yang dipakai hanya subject ID. Transformasi keempat, date dim. Prosesnya panjang karena mengenerate nilai. Dimulai dengan mengenerate rows dari tanggal 7 April 2024, tanggal awal exam. Tambahkan sequence untuk hitung tanggal selanjutnya. Dengan kedua nilai itu, kita pakai fitur kalkulator untuk menghasilkan data seperti date ID, year, month, day, dan weekday. Selanjutnya, buat grid untuk nama bulan dan nama hari. Gunakan string lookup untuk memetakan weekday name dan modified JavaScript value untuk menghasilkan full date. Akhirnya, seleksi kolom dan simpan. Transformasi kelima, exam fact. Gabungkan exam score dengan subject dim menggunakan kesamaan kolom exam score, subject, dan subject dim subject name. Ambil nilai subject ID, kemudian forward menggunakan select values dan simpan hasilnya.
Selanjutnya adalah visualisasi menggunakan Power BI, Data Warehouse. DW Student diambil dan diolah untuk menghasilkan visualisasi dashboard dengan komponen 1 filter dan 8 visualisasi. Selanjutnya, slide visualisasi slicer digunakan sebagai filter berdasarkan bulan. Fitur ini dibuat dengan tujuan bisa drill down visual lebih dalam untuk rentang bulan tertentu. Nextnya ada visualisasi KPI average score per subject. Average score ini tujuannya mengetahui pelajaran mana yang paling tinggi atau rendah secara performa nilai siswa. Yang menarik adalah kita dapat melihat di bulan tertentu skor tiap subjek lebih rendah dari skor rata-rata. Nextnya visualisasi performa guru, tujuannya untuk melihat nilai yang rata-rata diberikan oleh guru tersebut. Next, visualisasi performa tiap kelompok kode kelas. Di sini menggunakan card. Dengan ini kita bisa tahu apakah kelas A cenderung memiliki nilai lebih tinggi dari kelas B. Kemudian ada visualisasi rata-rata nilai berdasarkan usia. Menggunakan donut chart, di sini kita bisa melihat rata-rata nilai murid di usia tertentu. Nextnya visualisasi rata-rata nilai berdasarkan gender. Menggunakan pie chart dengan legend, gender, dan value, average of score, hasilnya kita dapat melihat gender murid punya nilai rata-rata tertinggi apakah pria atau wanita. Nextnya visualisasi performa siswa. Sini menggunakan multi-row card, simpelnya dengan membandingkan jumlah siswa yang di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Nextnya visualisasi rata-rata skor berdasarkan subject name. Di sini menggunakan visual stack column chart dengan x-axis subject name dan y-axis average of score. Tujuan visual ini adalah untuk melihat subjek yang punya skor keberhasilan tinggi. Kemudian visualisasi tren skor bulanan tiap subjek. Menggunakan visual line chart dengan x-axis month, y-axis average of score, dan legend subject name. Tujuan dari visual ini adalah untuk melihat perkembangan semua subjek dalam tiap bulan. Dari visualisasi terjawab sudah ya pertanyaan analisis sebelumnya. Pertanyaan yang berapa rata-rata nilai ujian siswa laki-laki dan juga perempuan. Laki-laki itu di angka 74,89. Lalu untuk perempuan kita mendapat 74,47. Di sini menunjukkan kalau nilai laki-laki lebih tinggi. Terus berapa rata-rata nilai ujian untuk setiap mata pelajaran? Matematika memimpin nilai tertinggi dengan skor 76 dan musik dengan skor 73 menjadi nilai paling bawah. Lalu bagaimana sih tren nilai ujian berdasarkan bulan? Nah, di sini kita mendapatkan kalau bulan Februari ini memiliki variasi antar subjek yang paling besar dengan chemistry yang mencapai rekor tertinggi. Nah, lalu berapa sih rata-rata nilai ujian untuk setiap kelas? Kelas A memimpin tipis dengan rata-rata skor 74,83 dan juga kelas B dengan rata-rata skor 74,53. Lalu visualisasi lainnya juga memberikan informasi unik. Di sini kita mendapatkan kalau usia 17 tahun memiliki skor paling tinggi dari usia 15, 16 dan juga 18. Lalu visual KPI-nya juga menunjukkan performa siswa ini dapat menurun atau meningkat di bulan atau subjek pelajaran tertentu. Lalu rata-rata siswa paling optimal untuk dapat nilai terbaik di pelajaran guru Juli Carrillo. Dari proyek ini peneliti mendapat beberapa pengalaman seperti transformasi ETL ini harus mempertimbangkan relevansi tabel dan juga efisiensi skema untuk tidak boros penyimpanan.
Lalu visualisasi harus fokus pada data utama seperti skor dan mengaitkannya dengan faktor lain yang berkorelasi tinggi untuk membuka berbagai pendekatan analisis. Lalu pemilihan jenis visual yang tepat penting agar tiap diagram menyampaikan informasi unik dan bermakna tanpa redundansi. Oke, lalu visualisasi yang mendukung scale out atau drill down membutuhkan filter interaktif seperti filter per bulan untuk analisis yang lebih mendalam lagi. Sekian dari video ini, semoga ada hal yang bermanfaat bisa kita dapatkan.